Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program Blessing dari channel YouTube Henry Indrawan. Saat ini saya mau mengingatkan buat saudara-saudari yang setia mendengar dari program ini mengenai baca Alkitab atau baca firman Tuhan. Tahukah saudara, saya mendapatkan renungan harian. Ada 7 kerugian jika kita tidak membaca firman Tuhan. Jangan sampai ini kita abaikan. Jadi kalau kita jarang baca firman Tuhan, kita sendiri yang mengalami kerugian. Saudara, bahwa membaca firman Tuhan bukan hanya tugas pendeta atau notabene yang memiliki gelar dalam pelayanan, tetapi setiap orang percaya kita harus memberikan waktu hidup kita, sesibuk apapun kita baca Alkitab. Ingat, baca Alkitab bukan supaya jadi orang yang sombong atau seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sekedar hanya tahu lalu menyombongkan diri. Bukan itu, tetapi karena kita sadar bahwa hidup kita tanpa diisi, pikiran kita tanpa diisi oleh kebenaran firman, maka kita ini manusia yang rapuh. Kita selalu setiap waktu perlu Tuhan. Lewat apa? Kebenaran firman. Dimulai dari membaca firman Tuhan. Saya yakin ketika kita membaca firman Tuhan, banyak manfaat, banyak kegunaan, banyak dampak bagi orang lain. Jadi ada 7 hal yang saya bagikan, 7 kerugian kalau kita jarang baca Alkitab. Yang pertama, tanpa firman Tuhan kamu akan sulit membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Mengapa? Karena kebiasaan membaca firman sebenarnya akan membuka atau memiliki logika sorgawi. Logika manusia itu sangat terbatas, tetapi logika Tuhan tanpa batas. Solusi ketika kita tidak mampu lagi, ada pikiran Tuhan, logika Tuhan yang dimasukkan dalam pikiran kita. Maka itu kalau tanpa firman Tuhan, kita sulit membedakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Ya saudara, jadi penting sekali kita baca Alkitab. Hal yang kedua, kerugian yang kedua adalah tanpa firman Tuhan kamu akan lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena tidak ada bacaan yang mengingatkan kamu atau diri kita akan kebenaran. Firman Tuhan banyak pengingat yang bagus bagi kehidupan. Jadi kita ini manusia yang rapuh, kita perlu firman Tuhan, karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan. Ketika kita mau melakukan, kita diingatkan untuk tidak melakukan. Itulah manfaatnya. Kalau saudara tidak baca, itulah kerugiannya. Karena bukan kuat kita lagi, bukan keinginan manusia kita lagi, tetapi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Dan saya yakin percaya, sekalipun dunia berusaha menarik tawaran, segala godaan, tapi kalau kita diingatkan firman Tuhan, kita tidak akan jatuh. Memang kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak lagi diikat atau diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, 7 kerugian jarang baca Alkitab. Yang ketiga adalah tanpa firman imanmu akan mudah kendor. Sebab firmanlah yang bisa membangkitkan imanmu kepada Tuhan. Sebab firman bisa mengingatkanmu akan kasih dan janji
Tuhan. Ya. Tanpa firman atau kita tidak pernah membaca, maka iman kita makin kendor. Dulu kita mengalami mujizat dalam iman. Tetapi satu hal contoh, ketika kita seperti tokoh yang di Alkitab bernama Daniel. Daniel memiliki iman yang teguh, roh yang perkasa, roh Allah. Sehingga ketika dia dituduh dan dia disalahkan, akhirnya dia dibuang ke goa singa. Dia masuk ke goa singa, tetapi apa yang terjadi? Dia tetap percaya. Sekalipun dia sudah masuk ke dalam goa singa, akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga singa-singa yang lapar tidak memakan Daniel. Dimulai dari keyakinan. Berarti penting sekali untuk membaca Alkitab. Karena tanpa firman Tuhan, iman kita menjadi kendor. Yang keempat, tanpa firman Tuhan, kamu akan melewati kuasa yang besar yang sebenarnya sudah disediakan bagi diri saudara atau untuk saudara dan saya. Artinya kita tidak perlu atau tidak harus, tidak mesti pergi ke hamba Tuhan, tetapi dengan iman, dengan diri kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, maka kita juga bisa mengalami kuasa Tuhan. Contoh, di mana darah Yesus itu sangat berkuasa. Orang lain bisa menghina, bisa meremehkan, tetapi kuasa darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, segala ikatan, kuasa-kuasa kegelapan. Dengan kuasa darah Yesus, kita minta darah Yesus lindungi kami. Itu bukan jimat, itu bukan mantra, tetapi itu keyakinan kita. Ya, kita punya kuasa diberikan oleh Tuhan. Segala kuasa telah diberikan oleh anak-anaknya yang percaya kepadanya. Jadi saudara, penting sekali membaca firman. Tanpa firman Tuhan kita terlewati kuasa yang sebenarnya ada di dalam diri saudara dan saya. Semakin besar kuasa yang mengalir tanpa kita sadari. Ya, itu kerugian kalau kita tidak membaca Alkitab. Karena di dalam kitab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau tanpa baca, bagaimana kita bisa kuat, teguh, kita bisa maju, kita bisa bertumbuh. Karena dunia ini selalu akan membawa kita kepada keinginan-keinginan daging. Dunia ini akan membawa kita kepada kelemahan sampai kita tidak berdaya dan meninggalkan Tuhan. Tapi dengan membaca firman, kita semakin tahu pribadi Tuhan, hakikat Allah itu sendiri. Nah, yang kelima, kerugian yang jika kita tidak membaca firman Tuhan, ya tanpa firman Tuhan kamu akan kesulitan memiliki ucapan-ucapan yang berisi penguatan bagi sesama. Sebab firman Tuhan bisa menguatkanmu, bisa ya, melalui itu kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan ucapan-ucapan firman Tuhan. Misalkan ada orang yang sakit, kita bisa berbicara dengan orang itu dan kita berkata bahwa masih ada Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, kamu pasti dipulihkan, pasti disembuh. Itu urusan Tuhan kapan waktunya. Artinya ada ucapan-ucapan yang keluar kalau kita baca firman. Tapi kalau tidak baca firman, maka itu akan terlewat begitu saja. Kita yang rugi. Makanya ada 7 hal kerugian kalau kita jarang membaca Alkitab. Tanpa firman Tuhan,
atau kita jarang membaca firman Tuhan, maka kamu tidak bisa sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Sebab firman membuatmu semakin mengenal pribadi Tuhan. Hakikat Allah dalam diri Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus. Dan juga kita tidak mengenal hati Tuhan dan teladan yang diberikan olehnya. Karena Kristus datang menjadi teladan dalam firman-Nya, menggenapi. Dan itulah yang kita ikuti. Kita serupa seperti Yesus Kristus. Serupa, tidak sempurna, karena kesempurnaan nanti di surga. Tapi kita menuju kesempurnaan. Berarti tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Apalagi di akhir zaman, banyak penyesat yang akan memutarbalikkan kebenaran. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Banyak yang membawa Kristen, banyak yang membawa Alkitab, sehingga banyak mulai disesatkan. Dengan apa? Pikiran manusia, dengan logis manusia, logika manusia. Tetapi karena kita suka baca Alkitab, apapun yang terjadi, kita tetap teguh, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah tergoncangkan. Nah, yang ketujuh, tanpa firman Tuhan, ya, ini kerugiannya, kamu akan mudah lupa akan misi di atas bumi, apa yang Tuhan percayakan. Entah itu dalam melayani, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, dan lain-lain. Kamu akan mudah lupa akan misi di atas bumi, yaitu untuk menjadi berkat. Firman berfungsi untuk membuat kita diluruskan kembali di dalam hidup, sehingga beneran bagi tujuan Tuhan dan bukan keegoisan pribadi. Dan tadinya kita ada egois, tapi karena kita tidak membaca Alkitab, tapi dengan membaca Alkitab, maka kita selalu meminta biarlah kehendak-Mu yang jadi dan rencana-Mu yang terjadi. Nah, saya mau ingatkan satu hal, baca Alkitab bukanlah suatu kewajiban atau sekedar kewajiban, tetapi baca Alkitab ini adalah kecintaan, kehausan, kerinduan akan Tuhan. Ingat 7 kerugian yang terjadi jika kita jarang membaca Alkitab. Jangan sampai diabaikan. Biarkan orang lain tidak mengerjakan. Dimulai dari saudara sendiri, karena Tuhan mengasihi saudara dan siap menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan akan melengkapi kita. Nah, saudara, baca firman Tuhan itu untuk diri kita, supaya kita semakin teguh, kita semakin teguh dan kuat dari berbagai penderitaan, sakit penyakit, aniaya, kesulitan atau ketakutan atau kekhawatiran. Jadi penting baca firman Tuhan, sehingga kita tidak ikut-ikutan, tapi kita mengalami pribadi sendiri. Baca firman Tuhan itu untuk diri kita, supaya kita semakin peka akan Roh Kudus, Roh Allah itu, yang membangkitkan, yang menuntun, yang mengingatkan akan rencana Tuhan, sehingga kita jalannya sesuai dengan kemauan hati Tuhan. Dan itulah yang kita cari di dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang membuat tergenapi dalam hidup saudara. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menurut kita tidak mungkin atau tidak bisa, tapi menurut Tuhan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tetaplah baca Alkitab, jangan sampai engkau meninggalkan. Alkitab hanya dibaca satu kali dalam ibadah, tapi miliki kecintaan, kehausan untuk membaca Alkitab. Itu saja yang saya bisa bagikan dari
renungan harian yang saya ambil, yang saya kutip dan saya bagikan kepada saudara. Mari bangkit, berapi-api, berkobar roh saudara untuk Tuhan Yesus, sehingga kasih-Nya dicurahkan selalu dalam hidup kita dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa selalu bagikan atau share ke orang lain supaya orang lain diberkati oleh Tuhan. Haleluya. God bless you.